Italian Game Part 2. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Pembukaan Italia Part 2. Pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Dari posisi ini kan, hitam kadang menggerakkan kuda ke D4, yang sudah kita bahas di video part 1. Kadang juga kuda ke F3, mengancam pion. Kadang gajah ke C5, kadang pion ke F5, menggratiskan pion. Dari semua jawaban hitam tersebut, kita akan bahas semuanya. Jika hitam pion ke D6, ini biasanya hitam gajahnya akan ke G4 nantinya menyerang kuda. Dan di sini putih dapat menang cepat dari gerakan kuda ke C3. Sengaja memberikan petak D4 untuk kuda. Agar jika benar gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda, nanti hitam dapat kesempatan menyerang dengan kudanya. Pada posisi ini, sudah telat untuk putih memajukan pion ke D4 karena kuda sudah terkunci gajah. Maka putih rokade pendek mengamankan rajanya. Jika benar kuda ke D4 menekan kuda, ini tidak jarang dilakukan oleh hitam yang merasa punya posisi menekan putih. Padahal pada posisi ini sebetulnya putih dapat menggerakkan kuda kali E5. Kita sering menyaksikan posisi ini di permainan catur pemula. Tapi jarang sekali melihat putih berani menggerakkan kuda kali E5. Mungkin karena belum tahu pola-pola skakmat yang contohnya seperti ini. Perlu kalian ketahui, menguasai pola skakmat itu penting sekali untuk para pecatur. Agar bermain punya tujuan. Mau kalian bawa ke pola yang mana untuk mematikan raja lawan kalian. Atau tanpa disengaja, dalam permainan kalian menemukan pola skakmat yang kalian kuasai. Seperti gerakan kuda kali pion E5 ini. Ini adalah punya tujuan untuk menghasilkan pola skakmat seperti tadi. Yang akan terjadi jika gajah kali menteri. Di sini putih akan menyelesaikan permainan cukup dengan 2 gerakan saja. Gajah kali F7 skak. Setelah raja geser, kuda ke D5 skakmat. Dan untuk hitam dapat menghindari skakmat seperti tadi, pada posisi ini gerakan terbaiknya pion kali kuda dan menteri kali gajah. Putih gagal kepada tujuan pola skakmatnya. Dan kuda pasti kali pion mengancam benteng. Untuk pola skakmat yang seperti ini, pernah kita bahas juga pada video Italian Game Part 1. Yang pada posisi ini, hitam membalas dengan kuda ke D4. Buat yang belum menontonnya, selamat menyimak gerakan-gerakannya. Dengan bergeraknya kuda ke D4 ini, sebetulnya hitam sedang memasang jebakan. Dengan menggratiskan pion E5 agar putih punya harapan sebuah posisi yang nampak akan menekan hitam, yaitu pada pion F7. Jika putih kali pion E5, hitam yang sengaja melakukan jebakan tidak akan melindungi pion F7-nya, tapi akan menggerakkan menterinya ke G5. Dan kuda E putih ini jadi terancam menteri. Jika dilihat oleh pemain putih yang tidak melihat ancaman yang sesungguhnya, mungkin ini akan dianggap hal sepele oleh putih dan akan melakukan skak dengan gajah atau mungkin kuda kali F7. Jika putih melakukan skak dengan gajahnya, setelah raja geser, mungkin gajah kali kuda. Dengan harapan benteng kali gajah
atau menteri kali kuda biar seimbang menurut putih. Padahal pada posisi ini, hitam punya gerakan yang sangat baik daripada menangkap gajah atau kuda, yaitu menterinya kali pion G2, mengancam benteng. Jadinya kan putih sangat tertekan dengan keberadaan menteri di petak G2 ini. Jika benteng menyelamatkan diri ke F1, ini sangat fatal. Menteri kali pion sekak, dan putih hanya punya satu gerakan lagi, yaitu menutupnya dengan menteri. Menteri kali menteri, sekak mat. Kita kembali lagi pada posisi setelah menteri ke G4. Jika putih kuda kali pion mengancam menteri dan benteng, hitam akan langsung kali pion G2. Jika kuda kali benteng, menteri kali benteng sekak, gajah menutup sekak, menteri kali E4 sekak, gajah menutup, kuda kali F2 sekak. Dan di sini putih terpaksa harus kehilangan menterinya. Menteri kali kuda, menteri kali menteri. Jika saat disekak dengan kuda tadi, raja geser ke F1, maka menteri ke H1 sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat kuda ke D4. Sekarang kita akan bahas menang cepat dari putih. Setelah putih mengetahui bahwa pion itu adalah racun, di sini putih dapat menggerakkan kuda ke C3. Ini memungkinkan hitam akan memajukan pion ke D6, melindungi pion sekaligus membuka serangan gajahnya. Lalu putih rokade pendek. Pada posisi ini, kita sering lihat hitam menggerakkan gajahnya ke G4, merasa punya kesempatan menyerang. Iya, memang sih, sepintas putih sangat tertekan, karena jika kuda melompat, menteri putih akan hilang. Padahal, pada posisi ini, justru sangat menguntungkan putih, karena putih dapat menggerakkan kudanya kali pion E5. Langkah terbaik hitam itu pion kali kuda dan menteri kali gajah. Jika tadi hitam tidak menyadari atau rakus, pasti akan kali menteri. Gajah kali F7 sekak. Raja hanya dapat geser ke E7. Kuda ke D5 sekak mat. Jadi itulah menang cepat hitam dan putih setelah pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Tadi hitam membalas dengan kuda ke D4. Dan pada posisi ini masih banyak gerakan-gerakan yang akan kita bahas. Jadi tetap ikuti terus channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada part-part pembukaan Italia berikutnya.